Untuk PPI yang paling penting, kalau K3 tadi kan hafalan ya. Kalau PPI itu prakteknya. Jadi nggak perlu dihafal, tapi kalau sering dilaksanakan, insya Allah akan ingat sendiri deh, nggak usah dihafal. Yang pertama, sedikit tentang PPI, itu pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang penting diketahui di PPI itu ada pedoman dan ada SOP. Ya, pedoman dan SOP itu telah kita sebarkan di semua ruangan. Jadi minta tolong nanti dibaca pedoman dan SOP-nya. Lanjut kita ke SOP aja ya, sama kebijakan. Ya. Ini sekilas tentang program PPI. Jadi PPI itu yang pertama adalah pencegahan infeksi. Itu pencegahan infeksi dari central venous line, dari ureter, dari urin kateter, kemudian dari ventilator dan luka operasi. Kemudian ada juga bagaimana cara menggunakan antibiotik yang rasional. Itu antibiotik ada berfungsi sebagai profilaksis dan terapeutik. Ini khusus untuk DPJP. Kemudian kewaspadaan isolasi. Ini kewaspadaan isolasi, dia ada terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Di sini dia lebih menjelaskan kepada penggunaan APD, ya, alat pelindung diri. Kemudian ada kegiatan surveillance, ini menyangkut dengan IADP, ISK, ventilator associated pneumonia, kilo dan lain-lain. Ini setiap bulannya akan dilaporkan. Kemudian yang paling penting adalah adanya pendidikan dan pelatihan. Ini sudah kita lakukan, tapi belum semuanya. Seharusnya PPI ini harus melatih semua pegawai di rumah sakit, baik itu CS, tukang parkir maupun pengelola kantin. Lanjut. Ini tujuannya dia untuk meminimalkan insiden infeksi. Jadi PPI ini bukan untuk akreditasi, tapi untuk kepentingan petugas dan pelayan kesehatan. Jadi jangan dipikir PPI ini hanya untuk akreditasi. Kemudian ini SOP. SOP kita banyak. Yang pertama adalah pembuangan limbah. Adik-adik udah tahu ya pembuangan limbah, kemana itu limbah dibuang? Limbah ada berapa? Ya, apa aja? Infeksius, ya, benda tajam, non infeksius. Yang infeksius itu kan ada label-labelnya, plastik hitam, kuning, dan safety box. Ya, plastik kuning digunakan untuk infeksius. Jadi nanti di PPI itu ada pemilahan sampah. Jangan lagi sampah yang infeksius dibuang ke yang non, karena yang sayang nanti petugas cleaning service. Kalau mereka tertusuk jarum, yang harusnya jarum dibuang ke safety box. Jadi jarum dibuang ke safety box langsung ya, nggak ada recapping lagi, nggak ada menutup pakai penutup itu, karena resiko terkena ke petugas kesehatan. Jadi langsung dimasukkan ke dalam safety box. Safety box jangan ditunggu sampai penuh, apalagi sampai meluber. Jadi dia 2/3 penuh udah dibuang. Ya, itu untuk pembuangan limbah. Ini limbahnya dipisahkan. Jadi nggak ada lagi CS, nggak ada lagi memilah-milah sampah. Ya, nggak ada lagi handscoon dibuang ke infeksi apa yang non? Infeksi. Handscoon. Infeksius. Ya, infeksius. Jadi CS nanti jangan dibuang ke yang non, nanti CS pisah lagi, nggak ada lagi pemilahan sampah. Ya, langsung kita yang pilah. Kemudian SPO pembersihan ruangan, penempatan pasien isolasi, bagaimana cara penempatan pasien terutama di ruang senarai. Pasien yang BTA positif dan BTA negatif, bagaimana penempatannya? Ya, ada caranya. Kemudian penanganan linen yang ternoda dan tidak ternoda. Ini juga sama dengan sampah ya. Jadi yang ternoda itu dibuang ke, dimasukkan ke mana? Infeksius ya. Kemudian SPO terbuka benda tajam. Seandainya adik-adik atau kakak-kakak di sini ada yang tertusuk jarum, bagaimana alurnya, kemana harus melapor, kemudian bagaimana penanganannya. Ada yang sudah pernah tertusuk jarum? Ada?
kemarin ada yang tertusuk jarum dari CS ya. Gimana Kak ininya? Alurnya gimana? Ya. Dicuci, kemudian dicuci pakai air mengalir, kemudian lapor kemana? Ya, jadi dilaporkan ke kepala ruang masing-masing. Kalau kakak ke PLS ya. Kalau di ruang Senarai atau ruang Humaira, Arafah itu lapor ke kepala ruangnya, nanti dilaporkan ke PPI. Kemudian SPO penyuntikan, bagaimana spare itu dikenakan berkali-kali atau sekali pakai? Ya, disposable, sekali ya, sekali pakai buang. Jadi nggak ada untuk pasien ini disuntikan ke pasien yang lain. Kemudian tentang SPO etika batuk, bagaimana cara batuk yang benar? Ini pun diatur di dalam PPI untuk membedakan infeksi. Gimana Eva cara batuk yang benar? Ya, jadi cara batuk yang benar. Kalau kita nggak punya masker, kita batukkan ke kalau pakai masker ya, masker ini dia. Jadi ya kalau pakai tisu, kalau batuk ditutup, kemudian dibuang ke infeksius, jangan dibuang kemana-mana. Ya, jangan dikantongi, biasanya dikantongi ya. Pribadi ya. Kemudian setelah dibuang dicuci tangannya. Ya. Kemudian ini cara batuk yang benar. Ya. Boleh dilihat ya. Yang salah kalau batuk ke mulut, kemudian menggunakan tangan. Yang benar ya. Kalau ada masker pakai masker. Ya. Kemudian SPO tentang praktek lumbal fungsi. Kita di sini nggak ada lumbal fungsi, berarti nggak usah kita lewatkan.